Bedanya infak sama sedekah itu, kalau infak lebih fokus ke materi, tetapi kalau sedekah itu maknanya luas. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara. Kadang sedekah itu maknanya zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, ya, bulan suci yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Jadi dalam bulan Ramadan kita bukan hanya diajarkan atau mendekatkan diri hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ya, dari puasa, zakat hingga Idul Fitri. Nah, semua bukan cuma mengasah relasi kita, mempertebal relasi kita dengan Allah, tapi juga mendekatkan kita, relasi kita, mengasah kepekaan, empati sosial kita terhadap sesama. Nah, zakat, baik itu zakat infak sodako maupun wakaf, ini kan juga punya potensi yang luar biasa, yang ketika dikelola dengan baik akan bisa memberdayakan umat atau masyarakatnya. Nah, saya akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bayar zakat, Ustadz? Belum. Oh, belum. Nunggu akhir-akhir bisa zakat fitrahnya. Ya. Tapi memang zakat tuh di akhir ya kebanyakannya. Kebanyakan kita zakat itu kalau dulu di kampung-kampung itu ya sehari dua hari, kemudian di masjid-masjid diumumin, ya, barang siapa yang pengen zakat fitrah, kemudian ditunggu di panitia amil di masjid gitu. Nah, zakat ini kan bisa berupa makanan pokok dan juga uang, ya. Ya, untuk zakat fitrah saya kira memang hukum dasar zakat fitrah itu makanan, makanan pokok, ya, bisa gandum, bisa kurma, tergantung makanan pokok saat itu atau di negara di mana seseorang yang berpuasa itu kemudian tinggal. Dengan asumsi kan sebenarnya zakat fitrah itu diberikan idealnya malam Idul Fitri, jangan sampai nanti hari kemenangan umat Islam itu ada saudara-saudara kita yang tidak ada makanan. Cuman kemudian para ulama mengkontekskan itu, kemudian membolehkan, ada beberapa ulama yang membolehkan kemudian dikonversi nilai zakat fitrahnya itu dengan uang, dengan asumsi boleh jadi kalau kita berikan makanan tertentu, boleh jadi dia sudah punya gitu, tetapi dia dengan uang itu bisa beli lauk dan sebagainya gitu. Jadi pesan dasarnya sebenarnya jangan sampai ketika hari raya kemenangan umat Islam Idul Fitri itu ada saudara-saudara kita yang kemudian bahkan tidak ada makanan untuk merayakannya, karena kan Idul Fitri itu bisa bermakna kembali kepada kesucian, tapi Idul Fitri juga kembali makan gitu. Gitu. Jadi di situ maknanya. Tetapi yang paling utama sesungguhnya zakat fitrah itu kan, zakat itu kan mensucikan, fitri itu kefitrahan kita. Kira-kira dengan zakat fitrah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam mengisi Ramadan, terutama ibadah puasa kita. Jadi kekurangan puasa kita nilainya, dan pasti kita kurang, ya, dari sisi kesempurnaan dan sebagainya, itu kira-kira disimbolkan dengan membayar zakat fitrah. Semoga dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, pertama secara sosial saya kira untuk memberikan rasa bahagia bersama kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, tetapi secara substansial, hakikat sesungguhnya dengan zakat fitrah kita ingin menegaskan, ya Allah, ini sebagai simbol kalaulah ada kekurangan-kekurangan dalam aku menjalankan ibadah wajib puasa, dengan zakat fitrah ini kemudian engkau sempurnakan. Nah, ini kan menarik, ya, bahwa zakat fitrah itu di akhir, ya, bahwa tadi kan dijelaskan juga, ya. Nah, apa sih bedanya zakat fitrah ini dengan zakat mal gitu, dengan infak, sodako, ya, semuanya kan ya kita, ya, karena tadi mensucikan, ya. Ya, kalau ibaratkan sebuah empang gitu, ya, ya, ketika air itu tidak mengalir dia akan bau gitu, ya. Begitupun dengan harta kita, ya, ketika dia tidak mengalir, ya, karena di dalam harta kita juga kan ada hak orang lain sebenarnya, yang gitu. Jadi prinsip zakat, infak, sedekah itu kan prinsipnya gini, Mas Rifki.
Quran mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Jadi di dalam harta kita itu ada hak orang-orang yang meminta maupun tidak meminta. Jadi prinsipnya apapun yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang. Hak orang itu mesti dibersihkan, mesti ditunaikan, mesti dikeluarkan. Maka zakat itu maknanya kan membersihkan, maknanya membersihkan harta dari hak orang itu, atau membersihkan jiwa kita dari penyakit kikir. Tapi zakat juga bermakna anu, yaitu tumbuh apa? Tumbuh nilainya, keberkahannya. Maka zakat juga maknanya al-barakah. Apa bedanya zakat, infak, sedekah, kemudian zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu khusus untuk Ramadan, menzakati diri kita atas apa? Atas asumsi dan kesadaran bahwa puasa kita atau amalan-amalan yang selama satu Ramadan itu kemudian tidak sempurna, kemudian disempurnakan, dan untuk bagian dari empati tadi, agar orang-orang yang merayakan Idul Fitri kemudian ada makanan juga, dan itu waktunya sangat terbatas. Terbatas artinya apa? Dimulai sebenarnya Mas Lipi awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, dan idealnya kemudian sampai sebelum kita sholat id. Sebab kalau zakat fitrah kita tunaikan setelah sholat id, kata Rasulullah, bukan zakat fitrah, itu disebut sedekah. Nah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Siapapun orang Islam yang hidup di bulan Ramadan tahun itu wajib zakat. Anak-anak, mau perempuan, mau laki-laki, yang sakit, semuanya asal mereka hidup itu di bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Dan yang membayarkannya ya yang menjadi tanggungan, yang punya tanggung jawab. Kalau suami berarti harus membayarkan zakat istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Itu konteks zakat fitri. Kalau kecuali mustahik ya mereka. Kalau mustahik nggak wajib untuk ya, kalau karena dia nggak keluar bagaimana ini, dia tidak ada uang sama sekali untuk menzakati dirinya gitu ya. Sementara kalau itu zakat sebenarnya nggak mesti Ramadan gitu. Zakat mal itu kan asumsinya harta kita sudah satu nisab, sudah nilai tertentu, kira-kira 83 atau 84 gram emas senilai itu, dan kemudian sudah kita miliki harta itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahunnya punya hartanya mulai kapan? Mulai hartanya punya bulan Syawal, ya zakatnya bulan Syawal. Kalau pas Muharram ya belum, tidak mesti kemudian bulan Ramadan. Cuman kadang-kadang karena bulan Ramadan itu bukan hanya syahrus siyam, bukan hanya bulan Quran, bukan bulan puasa, bukan terkenal dengan bulan Quran, tapi juga bulan empati, ya, bulan sosial, sehingga kemudian orang zakat juga berlomba-lomba mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Padahal asumsinya adalah asumsi kalau zakat mal itu ketat. Ya. Seseorang wajib mengeluarkan zakat malnya kalau punya bapak, ibu, dan saudara-saudaraku sekalian punya uang senilai 85 gram emas sudah dimiliki selama setahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan sebelum setahun walaupun sudah Ramadan ya sebenarnya belum keluar. Itu ketat sekali. Yang berhak menerima juga surat At-Taubah 60 dijelaskan betul 8 asnaf itu, mulai dari fakir, miskin, ya amil, kemudian mu'alaf, orang yang berhutang, fisabilillah, termasuk ibnu sabil. Nah, sementara kalau infak itu harta yang kita keluarkan dari apa yang kita punya, dan itu boleh kita keluarkan untuk siapa saja, Mas. Tidak hanya 8 asnaf itu. Menginfakkan, ya, maka infak buat keluarga kan boleh gitu. Infak kepada saudara, tidak harus miskin dan semuanya. Infak buat masjid, buat masjid, tidak harus orang miskin gitu. itu infak. Dan para ulama mengatakan bedanya infak sama sedekah itu, kalau infak lebih fokus ke materi. Jadi infak itu bersifat material, tetapi kalau sedekah itu maknanya luas. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara. Kadang sedekah itu maknanya zakat. Surat At-Taubah ayat 60 ketika bicara 8 asnaf itu bukan menggunakan innamas zakatu, tapi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi sedekah itu, karena maknanya sedekah itu adalah membenarkan bahwa harta kita itu sebenarnya sebagiannya adalah hak orang yang dititipkan Allah lewat kita. Maka kemudian sedekah itu bisa bermakna zakat, berarti sedekah wajib itu. Bisa bermakna sedekah biasa yang kita kenal sunnah,
yang disebut sedekah jariyah itu, sedekah jariyah itu kan di luar yang wajib. Tetapi yang menarik menurut hadis Rasulullah, sedekah itu bisa materi bisa non materi. Buktinya kan innama tabassumuka fi wajhiki sedekah. Jadi senyum kita itu kepada orang-orang yang kita temui itu sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika orang-orang bicara tentang sholat duha, 4 rakaat sholat duha itu bisa sudah mensedekahi semua sendi-sendi tubuh kita. Bahkan Rasulullah kemudian mengatakan, engkau menarik, mengambil duri di tengah jalan itu sedekah. Engkau membantu orang menyeberang jalan itu sedekah. Engkau memberikan sebagian minumanmu itu sedekah. Jadi sedekah itu bisa sedekah akhlak, bisa sedekah bersifat materi. Jadi mengucapkan salam itu sedekah, gitu ya. Jadi betul-betul sedekah itu cakupannya materi termasuk non materi. Tapi kalau wakaf itu memberikan satu barang atau satu benda atau apapun yang kemudian kalau wakaf itu diambil fungsinya. Barangnya tetap tidak berkurang tetapi diambil fungsinya. Misalkan mewakafkan tanah gitu. Jadi tanahnya itu yang digunakan untuk sesuatu yang produktif. Mewakafkan misalkan mewakafkan sajadah. Selama sajadah itu kemudian dipergunakan, maka pahala kemanfaatan itu yang mengalir. Mewakafkan satu ambulan, maka yang dihitung adalah kemanfaatan ambulan itu bedanya zakat, kemudian infak, sedekah maupun wakaf. Jadi sama-sama ini ibadah maliyah, sama-sama ibadah harta dan nilainya luar biasa di dalam Islam, karena tidak semua orang bisa ibadah mahdhah hablum minallah, tapi ibadah maliyah belum tentu, karena ini hubungannya wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul. Jadi barang siapa sudah terbebas dari kemelekatan pada harta, maka dia termasuk orang-orang yang luar biasa. Karena semua orang condong itu senang sama harta. Kalau sudah terima, maunya terima, bukan terima kasih gitu. Padahal sudah ada kalimat yang indah dalam bahasa kita, terima kasih. Maunya kan kemudian jama'a mala wa'addada, ya, selalu mengumpulkan harta. Kalau bisa itu berkali-kali, kalau bisa bertambah, nggak mau belajar pembagian sama pengurangan. Karena kalau sudah mau dibagi, suruh berkurang, suruh zakat, itu ada aja alasannya. Tetapi saya kira Mas Rifki, teman-teman sahabat Tauhid Cinta, ini bulan Ramadan, ayo kita jadikan momentum bulan empati, bulan solidaritas sosial. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk latihan berbagi kepada orang-orang yang berbuka. Bahkan orang-orang miskin dulu para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa kemudian berbagi? Walaupun engkau dengan satu butir kurma, silakan kamu latihan untuk sedekah, untuk membagi makanan bagi orang yang berbuka. Sebenarnya buat apa-apa, bukan apa, ini latihan kita untuk tidak terikat sama apa yang kita miliki, sehingga nanti memudahkan kita dalam proses-proses kemudian menjemput Allah, dalam proses-proses sakaratul maut. Kalau kita tidak terikat sama harta, itu menjadi lebih ringan. Kan kita pengen ya Allahumma, ketika dalam doa selamat itu kan minta ketika sakaratul maut dimudahkan, dilembutkan, diringankan. Salah satunya adalah latihan untuk berbagi dengan apa, sehingga nanti meninggalkan harta yang kita punya itu bukan sesuatu yang berat, sehingga sakaratul maut kita menjadi lebih mudah. Nah, kembali ke zakat fitrah tadi. Nah, ini kan udah deket lagi nih, kita mau Idul Fitri dan sudah harus mengeluarkan zakat. Ya, bagi para pemirsa atau sahabat-sahabat Tauhid Cinta, ya bisa ke masjid, musola, atau ya bisa juga secara online. Banyak lembaga-lembaga amil zakat kan ya. Sekarang sudah luar biasa Mas Revi, gampang sekarang. Jadi para panitia amil itu, para amil zakat itu sekarang sudah siap menjemput, bahkan siap menjemput, tinggal ditelepon itu dijemput. Jadi betul-betul aktif lah. Saya kira ini satu kemajuan, sehingga umat Islam kemudian terbantu dengan para amil yang luar biasa ini, sehingga kemudian ibadahnya bisa terlaksana. Tetapi betul-betul gitu ya, agama itu mudah gitu, bukan satu hal yang menyulitkan. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.